Di program inovasi teman-teman di Samsat ini ada yang namanya Samsat Jelajah Desa, itu sampai ke desa. Kemudian ada yang door to door. Door to door ini malah pajaknya itu diantar ke kamar. Nah ini yang inovasi teman-teman di lapangan. Jadi tidak perlu ke Samsat, jadi teman-teman mengantar pajaknya di rumah. PKAA atau pajak kendaraan atas air, itu yang baru dimulai kapan tuh Pak? Ya, itu kita terapkan 1 Januari 2025. Untuk PKA ini untuk di provinsi yang ada di Indonesia, Kaltara yang pertama melakukan pemungutan. Salah satunya kami baru terima dari Bapenda Provinsi Maluku melakukan studi tiru penerapan pajak kendaraan atas air. Berarti Kalimantan Utara yang pertama Pak? Ya, pertama benar. Wow. Jadi intinya semangat kami itu Rp1 pun pajak yang dibayar oleh masyarakat itu akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk meningkatkan pundi-pundi pendapatan asli daerah. Salah satu sumbangsinya berasal dari pajak kendaraan atau PKB, serta pendapatan lain yang terus dimasifkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Seperti apa realisasi maupun target yang sudah tercapai untuk menopang PAD dari berbagai sektor ini? Di samping Gata dan di studio Benuanta hari ini sudah ada Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, Bapak Dr. Tommy Labo SEMSI. Selamat datang Pak Tommy. Datang. Terima kasih sudah hadir Pak Tommy di tengah kesibukan. Lagi sibuk di kantor atau lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini Pak Tommy? Ya, kalau saya sibuknya di lapangan. Sibuk di lapangan kemana aja tuh? Nanti saya dengan teman-teman tentunya mencari cuan. Mencari cuan. Pendapatan. Untuk pendapatan daerah ya. Pak Tommy, anon bala Pak. Balado Kuanto. Oke. Buat teman-teman itu bahasa Dayak Lundaya ya, yang artinya apa kabar Pak Tommy. Dan barusan Pak Tommy menjawab dengan kabar baik. Boleh diulang Pak? Ya. Anon bala Pak Tommy. Balado Kuanto umum. Subtitlenya ada di bawah ya. Pak Tommy, hari ini kita mau ngobrol santai tapi serius nih terkait pajak daerah. Baru-baru ini kan Provinsi Kaltara lewat Bapenda kembali menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor nih Pak untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Dan kalau tidak salah, mulai 1 Agustus sampai 30 September 2025 lalu, bagaimana antusias masyarakat Pak terhadap program tersebut, dan bisa dijelaskan program tersebut meliputi apa saja? Baik, yang pertama program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini kita launching untuk periode pertama itu di 1 Agustus hingga 30 September 2025, dan ini antusias dari masyarakat cukup florian. Artinya program ini kita anggap bisa dilanjutkan. Itu terbukti dengan terjaring dengan masyarakat wajib pajak yang memanfaatkan program ini lebih dari 32.000 kendaraan yang memanfaatkan program, terutama dalam kena ada pemutihan penghapusan pajak kendaraan khususnya PKB dan BPNKB, dan ada pengurangan pokok pajak juga. Dan ini tentunya bisa mendorong kepatuhan kepada wajib pajak sekaligus juga mendongkrak penerimaan kita untuk target kita di tahun 2025. Ini dengan dibuktikan dari unit layanan yang ada di Bapenda, khususnya di Samsat di Kabupaten Kota, dengan periode Agustus September sejak kita launching, itu ada 31.500 sekian unit kendaraan yang memanfaatkan program. Kalau dihitung dengan rupiah kurang lebih 10.600.000.000 sekian. Dan ini program ini meliputi penghapusan denda administrasi pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, ada keringanan pokok dari PKB berupa diskon 10% pembayaran PKB yang sebelum jatuh tempo. Nah, kemudian kita memberikan juga keringanan pokok pajak kendaraan bermotor 10% untuk yang menunggak lebih dari 1 tahun, kemudian keringanan PKB
5% untuk kendaraan yang menunggak 2 hingga 5 tahun, kemudian keringanan BBNKB yang pertama sebesar 25%, khusus untuk kendaraan jenis truk. Kemudian keringanan pokok PKB sebesar 20% untuk kendaraan yang mutasi masuk. Dan inilah beberapa program yang kami laksanakan dalam periode pertama. Demikian. Dalam periode pertama, pemerintah Provinsi Kaltara baru saja ulang tahun yang ke-13 tahun, Pak. Ada program khusus untuk ulang tahun Kaltara? Ya, kami sudah melakukan kajian bahwa program ini ya kami cukup relevan ya, dari persetujuan juga Pak Gubernur bahwa program ini kita lanjutkan hingga Desember untuk program yang kedua dalam rangka menyambut momentum HUT provinsi. Kemudian di sana juga ada event-event lain. Tentunya kami mengambil momentum ini untuk melanjutkan program. Tentunya program ini juga tidak dilakukan setiap tahun. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan fiskal daerah, kemudian kebijakan nasional. Yang memang tentunya momentum strategis yang kita lihat. Misalkan menjelang akhir tahun bahwa anggaran kita mempercepat realisasi PAD, kemudian kebijakan nasional yang terkait dengan mutasi kendaraan dan penerbitan data kendaraan. Dan ini program-program ini kita lihat apakah strategis seperti itu. Berarti tidak setiap tahun dan sampai Desember saja. Iya. Diperpanjangnya pun sampai Desember. Sampai Desember. Jadi untuk masyarakat Kaltara, kalau untuk mau ikut program ini bisa banget sampai Desember. Silakan. Mumpung ulang tahun ke-13 dan diperpanjang cuma di tahun ini loh ya. Tahun ini, ya, ini benar. untuk pemutihan pembayaran pajak berarti. Iya, baik. Ya. Nah, Pak Tommy, apa program itu kan tidak setiap tahun. Dan setahun ada berapa kali Pak untuk program yang serupa? Ya, untuk program ini sebenarnya kita melihat beberapa strategisnya, terutama lihat dari pertumbuhan ekonomi, apa menjaga inflasi terjaga, dan kami juga melihat juga kebijakan nasional. Apakah kita bisa terapkan ini? Jadi pada intinya kami tidak membiasakan ini menjadi satu program yang wajib kami lakukan, tapi melihat dari kebijakan nasional. Apakah ini bisa mendongkrak dan ada momentum strategis lainnya, seperti misalnya menjelang akhir tahun, kemudian realisasi kita belum tercapai, jadi kita ada satu program yang harus kita mendongkrak PAD itu. Seperti itu. Nah, kan pasti ada syarat dan ketentuannya nih Pak. Ya. Apa syarat dan ketentuan masyarakat untuk bisa mendapatkan program ini? Ya, tentunya yang memiliki kendaraan bermotor ya, pastinya. Kemudian bagi masyarakat yang mengambil program ini melihat apakah dia mengambil keringanan, harusnya sebelum jatuh tempo dia sudah harus melunasi. Kemudian apabila kendaraannya plat luar, harusnya ada mutasi masuk. Kita memberikan penghapusan atau kekeringanan 20% untuk mutasi masuk khusus PKB-nya. Seperti itu. Jadi pindah dari kota luar masuk ke Kalimantan Utara, kita berikan merubah 20%. 20%. Lumayan besar ya Pak. Cukup. Khusus untuk pokok PKB-nya. Biaya masuk gratis. Biaya masuknya gratis. Gratis, ya seperti itu. Berarti berat ngeluar yang harusnya ngeluar biaya 2 kali, bahkan udah dipotong diskon lagi, cuman hanya 1 kali bayar aja. Karena berarti. kami tahu pengurusan untuk mencabut berkas di daerah asal kan agak lama nih. Dan itu tentunya ada kewajiban yang diselesaikan di daerah asal. Ya, jadi kami masuknya kita kurangi. Gratis masuk tapi ada diskon lagi pajak pokoknya. Iya, kapan lagi gitu Ya, kan? benar. Dapat pajak potongan diskon kendaraan bermotor. Ya. Pak Tommy, latar belakang nih Pak. Latar belakang program tersebut nih untuk dilakukan itu latar belakangnya apa? Dan apa yang ditargetkan sudah sesuai sama yang sudah diharapkan? Sebenarnya yang menjadi landasan program ini kita munculkan yang pertama bagaimana kita memperluas basis pajak. Ya, bukan hanya untuk menagih tunggakan atau kendaraan yang tidak mendaftar ulang, tapi kami melihat bahwa bagaimana kita basis pajak kita yang tadinya tidak tercover bisa tercover dengan program ini. Artinya potensi PAD yang selama ini mungkin dibayarkan di daerah lain, misalnya harus mutasi, harus
kembalilah membayar pajaknya di daerah di mana kendaraan itu beroperasi seperti itu. Ya kalau kita lihat data, ya kita kan sasaran kita sebenarnya program ini adalah yang mutasi masuknya kendaraan yang berplat luar KU itu bisa membalik namakan menjadi KU. Itu terbukti dengan program ini sejak Agustus September. Di datanya kami di sistem itu ada kurang lebih 214 kendaraan bermotor yang mutasi masuk. Itu untuk terbesar adalah dari Tarakan dan Bulungan yang menyumbang kendaraan yang masuk. Dari total 214 unit ini ada 61 unit roda 2 dan 153 unit roda 4-nya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari pendapatan dengan program ini dibandingkan dengan bulan sebelum di-launching ada kenaikan sebesar 31% baik dari penerimaan PAD-nya dan unitnya. Kalau sebelum launching kita cuma rata-rata penerimaan itu 3,8 miliar per bulannya atau sekitar 12.000 unit yang memanfaatkan pembayaran pajak normal ya. Tapi sejak kita launching sejak Agustus hingga September itu program keringanan ini ternyata 31% kenaikan baik dari unit maupun penerimaan. Artinya dari angka semula 3,8 menjadi 5,8 miliar per bulan dan unitnya dari 12.000 menjadi 16.000 unit per bulan seperti itu. Ya. Nah, Pak Tommy, apakah ada penurunan tarif Pak dari program pemutihan ini? Ya, kalau untuk penurunan tarif memang ini sesuai dengan edaran Kementerian Dalam Negeri mengharapkan seluruh daerah provinsi untuk mengevaluasi tarif sesuai dengan peraturan daerahnya. Ya memang terus terang Perda 1 tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, tarif PKB kita itu di 1,2%. Kemudian BBNKB itu di 1,5%. Untuk pajak bahan bakar itu di 10%. Dari dengan adanya pemberian insentif ini, yang 1,2 itu belum kita laksanakan. Malah kita turunkan menjadi 0,8. BBNKB yang semula 10, kita turunkan menjadi 7,5. Nah kemudian pajak bahan bakar, itu yang semula 10% jadi 7,5 juga. Jadi ini belum kita cabut SK gubernurnya untuk insentif ini. Tapi kami akan cabut per 1 Januari kita kembalikan sesuai dengan perda yang ada. Cukup jauh ya Pak, dari 10 ke 7. 7,5. Iya, hampir setengah malah. Jauh sekali. Ya. Jadi inilah yang pemerintah daerah khususnya Pak Gubernur mengambil langkah berani. Satu sisi menjaga inflasi tadi, tapi memang ya penerimaan kita turun drastis, tapi momentum ini diambil oleh pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Seperti itu. Jadi tetap menjaga, tapi juga tetap bisa memberikan yang terbaik untuk ya, masyarakat betul, Kalimantan Utara ya Pak Tommy ya. Ya. Nah, kalau tidak salah juga kan di tahun ini Direktorat Registrasi dan Identifikasi atau Ditregiden Korlantas Polri bekerja sama dengan Bapenda Kaltara untuk melakukan integrasi data kendaraan melalui Sistem Electronic Registration and Identification atau ERI kan Pak. Benar, ya. Bisa dijelasin nggak Pak untuk mekanismenya, peluang dan manfaat untuk daerah dan juga proyeksi ke depannya dari ERI ini? Ya sebenarnya latar belakang itu kita melihat dari data dari ERI kepolisian, kemudian dari data Kemendagri. Karena Bapenda ini kan lapor Kemendagri, kemudian ERI ini adalah data yang di pusatnya Korlantas, kemudian dari PT Jasa Raja. Ini ada perbedaan yang cukup jauh besar ya. Data-data yang ada, oleh sebab itu kami diharapkan seluruh provinsi, daerah itu untuk menyamakan data. Salah satunya kita mengundang dari tim IT-nya Korlantas Polri, dalam hal ini dari unit Kasubdit Trigiden, untuk melakukan mapping data, kemudian kita mau verifikasi data ERI dengan Bapenda kita. Dan ternyata kurang lebih 3.500 data Ranmor itu sudah tidak ada. Artinya
sudah mutasi, ada penghapusan, kemudian ada juga kendaraan fisiknya tidak ada lagi. Nah, ini yang perlu kami sesuaikan. Oleh sebab itu kami bilang ini langkah strategis, sehingga kendaraan-kendaraan yang tidak mendaftar ulang juga masih di dalamnya itu terhapus, harus ada cleansing data. Kemudian kami meminimalkan adanya kendaraan apa yang disebut bodong atau ada ganda di daerah kita tercatat, di Kaltim juga bisa tercatat atau di luar daerah. Kemudian gunanya juga transparansi dan akurasi data kita meningkat. Ini program yang kita samakan. Kemudian melalui digital Samsat online juga memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran. Kemudian kita bisa menghitung pertama target. Target PAD ini kan menghitung berapa potensi. Jadi potensi yang loss tadi kan termasuk yang harus penghapusan tadi itu harus kita hilangkan. Nah, seperti itu. Jadi kami secara mapping penghitungan target juga hampir valid. Apalagi kan dulu ada juga yang motornya cuma satu, misalkan di sini kendaraan beroperasinya di Kalimantan Utara, tapi plat nomornya juga ada di daerah lain ataupun sebaliknya. Jadi menghindari hal tersebut juga berarti ya, sama, Pak? Gitu. Jadi itu ada kendaraan yang tercatat ganda kan, bisa terdaftar di kita, bisa terdaftar juga di daerah lain, tapi tidak bayar pajak. Kan merugikan untuk provinsi. Kalau bayar pajak nggak apa-apa. Betul. Kalau bayar pajaknya 2 juga nggak apa-apa, Pak. Kalau bayar pajaknya 2 karena motornya satu tapi ada di sini, nomor di sana juga ada, nggak apa-apa kalau gitu. Tapi banyak yang nggak mau bayar pajak biasanya, Pak. Nah, ini yang harus kita sasar. Dan ada juga kan aplikasi untuk membayar pajak via online kan, Pak, sekarang. Jadi lebih gampang gitu masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya. Ada saya tambahkan di program inovasi teman-teman di Samsat ini ada yang namanya Samsat Jalaja Desa, itu sampai ke desa. Kemudian ada yang door to door. Door to door ini malah pajaknya itu diantar ke kamar. Nah, ini yang inovasi teman-teman di lapangan. Saya aminkan saja karena itu untuk apa? Kemudahan. Jadi tidak perlu ke Samsat, dari teman-teman mengantar pajaknya di rumah. Jadi itu. Buka mata, lupa bayar pajak, notanya udah ada depan pintu. Sudah depan pintu, seperti itu. Jadi nggak perlu mager lagi jalan keluar berarti ya. Pak Tommy, bisa juga nggak Pak dijelasin untuk pajak kendaraan bermotor ini kan menjadi salah satu tulang punggung PAD nih, pendapatan asli daerah. Selain PKB juga, ada apa aja nih Pak objek pajak yang berpotensi untuk menambah pundi-pundi nih dari PAD di sektor kerja Bapenda? Ya, ini berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Itu provinsi itu dimiliki 7 kewenangan untuk pemungutan pajak. Antara lain itu pajak kendaraan bermotor, kemudian biaya balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang keempat pajak air permukaan, dan kelima adalah pajak rokok, dan 6 adalah pajak alat berat, dan terakhir adalah option MBLB atau mineral batuan bukan logam. Dan tentunya ini 7 jenis ini akan kami optimalkan ya dalam segi pendapatan. Dan untuk semua tiap jenis pajak memang punya berkontribusi, tapi untuk diketahui bahwa ya untuk penyumbang kontribusi besar terhadap pajak itu daerah adalah di penerimaan kita dari pajak bahan bakar kendaraan motor yang hampir kalau dihitung hampir 50% memberikan kontribusi terhadap total PAD kita. Dan ini kedepannya juga pajak-pajak lain yang terus kami optimalkan, contoh di pajak kendaraan bermotor khusus di air. Dan ini PKB di atas air ini baru kita lakukan pemungutannya sejak tahun 2025 itu per Januari sudah kita terapkan khusus untuk kendaraan di atas 10 gross ton ke atas. Kemudian tahun ini juga kami mulai melakukan pendataan untuk kendaraan angkutan barang. Dan itu akan kami lakukan pendataan di setiap kabupaten kota yang menjadi kewenangan provinsi. Kemudian nanti pajak air permukaan dan alat berat, seperti itu. Ya. Nah, yang tadi baru dimulai di Januari 2025 ini untuk yang pajak kendaraan bermotor di atas air. Di atas itu air. Seperti apa Pak alatnya, kendaraannya? Speedboat?
Ya itu ya untuk pertama kita sasar adalah kendaraan angkutan penumpang yang reguler itu yang mulai terdata di lambung kapalnya mulai 10 gross ton hingga ke atas. Ya, jadi ini sudah kita lakukan pendataan, justru malah sudah melakukan penagihan pembayaran pajaknya seperti itu. Baik, Pak Tommy tadi ada salah satunya menyinggung PKAA atau pajak kendaraan atas air. Itu yang baru dimulai kapan tuh Pak? Ya itu kita terapkan sebenarnya sejak Undang-Undang 1 2022 diterbitkan, dan kita turunannya adalah Undang-Undang Perda nomor 1 2004. Dan itu kita baru laksanakan di 1 Januari 2025. Dan ini ya tentu tahapannya kan perlu sosialisasi nih. Jadi semua yang tergabung dalam gabungan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, Gapasdap, Dinas Perhubungan, kita lakukan sosialisasi penerapan tentang PKA ini. Ya, alhamdulillah ini pajak ini sudah diterima oleh pemilik, khususnya subjek pajak kita, dan sudah kita lakukan penagihan. Dari data memang untuk PKA kita nih, dari data yang ada di data di sistem terutama Dinas Perhubungan ada 57 unit speedboat penumpang. Kemudian untuk per 5 Januari sudah terdata sebanyak 57 unit speedboat. Dari 57 baru yang membayar 40. Artinya yang sisanya ini menjadi tugas teman-teman di UPT. Masih ada 17 lagi yang ya, belum masih berarti 17 ya. Tapi kedepannya angkutan barang itu juga kita akan menjadi subjek kita. Dan kami ketahui untuk sampaikan saat ini bahwa untuk PKA ini untuk di provinsi yang ada di Indonesia, Kaltara yang pertama melakukan pemungutan, walaupun sebelum diterbitkan undang-undang pernah dipungut, kita juga belajar di DKI. Ya. Tapi untuk saat ini sejak saat di launchingnya Undang-Undang 1 2022 baru Provinsi Kaltara. Dan kami tentunya untuk pada saat melakukan objek ini menjadi salah satu pungutan, kita sudah melakukan survei, terutama bagaimana kami melihat APS-nya, harga perolehan dari speed penumpang ini kan tidak ada merek nih. Jadi kami perlu survei untuk menentukan NJKB, nilai jual kendaraan ini. Dan kami survei beberapa provinsi yang penghasil, terutama di Banjarmasin, Samarinda sampai ke Kepulauan Riau, kemudian Batam. Itu rakitan produksi rumah tangga, home industry-nya. Home industry Ya, industri itu kami melihat berapa tadi kapasitas, jadi nilai itu berdasarkan luasan speednya, kemudian berapa tenaga pendorongnya. Jadi ini yang menjadi dasar kami menetapkan NJKB. Dan kemudian tarifnya sesuai dengan undang-undang itu tarifnya 0,3%. Jadi cukup kecil ya. Cukup kecil. Ya, kalau kita bandingkan itu dengan tarif kendaraan PKB, ini kendaraan umum, kita kategorikan kendaraan umum itu 0,3% dikalikan dengan nilai jual kendaraan di atas air. Jadi kami mensurvei itu dari berbagai macam home industry supaya bisa mengenakan berapa sih tarifnya. Dan ini yang tantangan kami ketika menetapkan, ini harganya sekian. Dan kami juga kepada wajib pajak juga, kalau memang ada faktur, silakan. Karena kami menghitung itu realistis, ada penyusutan kendaraan, kemudian ada baik kendaraan mesinnya, pendorong, dan bodi. Kami tidak serta-merta mengenakan tarif sesuai dengan keinginan kami, jadi harus dinegosiasikan dulu. Seperti itu. Karena ada surveinya tadi itu. Yang berapa lama surveinya Pak sampai ke daerah-daerah yang lainnya itu? Ya, kami surveinya kurang lebih 3 bulan, 4 bulan gitu. Survei yang 3 sampai 4 bulan, nggak mungkin yang namanya harga langsung asal jeplak gitu kan, nggak mungkin kan Pak? Kami juga dibantu oleh Gapasdap, kemudian dari asosiasi lain, itu untuk terutama dari teman-teman Pelindo dan dari Dinas Perhubungan khususnya di SDP memberikan nih data harga pokok. Biasa kan di saat pembelian kan ada harganya. Dan itu yang kita gunakan untuk penentuan NJKB. Dan ini yang menjadi penerapan yang kami lakukan, dan juga menjadi studi teman-teman provinsi lain untuk mungkin meniru
Oh. Ya, salah satunya kami baru terima dari Bapenda Provinsi Maluku melakukan studi tiru penerapan pajak kendaraan beralasa air. Berarti Kalimantan Utara yang pertama, Pak? Ya, pertama benar. Wow. Ya, Sampai jadi contoh untuk provinsi-provinsi lainnya. benar. Ya. Keren banget berarti ya Pak ya. Kalau provinsi lain belum dan sampai harus belajar ke kita. Ya. Jadi yang pertama baru Maluku, proyek selanjutnya ada di mana lagi Pak? Ya, rencana dari Sulawesi Selatan dengan Bangka Belitung ya. Berarti jadi narasumber di sana untuk mau nyampaikan contoh seperti apa ya. Berarti jadwalnya Bapak makin padat dong Pak. Iya. Jadi berkat juga. Banyak berkat untuk semua juga jadinya. Nah, kan selain daripada itu ada beberapa juga objek pajak yang tadi Bapak jelaskan. Apa yang selama ini dinilai belum berjalan secara optimal Pak Tommy? Ya, kami melihat kalau untuk pajak yang belum optimal itu di pajak alat berat, kemudian di pajak air permukaan. Dan kami melihat dari alat berat ini beberapa menjadi kendala, ya, kendala teman-teman di lapangan, terutama kami belum mendapat akses terutama bagaimana kami memverifikasi alat beratnya. Kedua, kami kesulitan juga dalam penentuan nilai jual alat berat NJAB-nya. NJAB ini kan ditetapkan oleh Permendagri. Itu dalam Permendagri itu kadang-kadang lampirannya tidak lengkap, arti jenis, merek atau tipe, dan kami diberikan ruang untuk menetapkan secara jabatan atau memberikan secara mandiri, dan kami tentunya menggali itu cukup lama melalui akses dari internet, dari katalog, kemudian dari brosur-brosur pemegang merek. Dan ini yang kami tentu harusnya ke depannya juga harus lengkap, karena kami sendiri ditantang oleh pemilik kendaraan itu, ini alatnya tidak ada faktur beli, jadi kami harus menetapkan NJAB-nya. Nah, walaupun tarifnya secara nasional 0,2, tapi NJAB-nya belum ditetapkan secara lengkap oleh Permendagri itu. Oleh sebab itu kami harus tantangan ke depan bagaimana kami bisa mendapat data faktur NJAB-nya. Untuk menetapkan harganya itu tadi ya Pak. Pungutan pajaknya seperti itu. Tapi sejauh ini progresnya bagaimana Pak? Ya, kami punya target di alat berat itu kurang lebih 6 miliar. Untuk saat ini posisi di kisaran alat berat itu di 50%. Ya, artinya dari target 6 miliar itu kita sudah 50% sekian. Dan kami optimis sisa waktu 2 bulan ini harus kami genjot ya. Sisa, karena kami sudah melakukan penetapan SKPD, masih negosiasi mengenai hak faktur, kemudian masih mencari sumber-sumber NJAB supaya nanti pada saatnya tidak disalahkan atau dilakukan keberatan oleh pemilik alat berat. Seperti itu. Kemudian satunya lagi air permukaan. Di air permukaan ini juga kami kendalanya penetapan dasar air permukaan, NDAP. NDAP ini ditetapkan oleh Peraturan Menteri PUPR. Akhirnya kami harus menunggu nih. NDAP untuk 2025 ini kami menggunakan NDAP 2024. Nah, gitu nanti keluar terbit di akhir tahun kami harus menyesuaikan. Nanti dipergubkan lagi. Nah, ini yang kendala. Tapi kami menyampaikan kepada baik penyedia maupun yang memanfaatkan air permukaan itu bahwa tarif sesuai dengan permen yang berlaku seperti itu. Ya, kita lihat untuk target ke depan dengan proyek strategis nasional yang ada di Kaltara, khususnya di PLTA Sungai Kayan dan Mentarang, ke depannya juga menjadi potensi cukup besar kalau kita melihat pajak air permukaan ini. Seperti itu. Jadi 2 itu yang punya tantangannya masing-masing, yang sampai hari ini juga masih digas terus sama Bapak untuk bisa diterwujud targetnya sampai akhir tahun juga nanti ya Pak ya. Nah Pak Tommy, kalau kan tadi sempat ngebahas tentang alat berat nih. Apa ada kesulitan dari Bapenda selain yang tadi Bapak jelaskan untuk penetapan harganya, untuk optimalisasi dari wajib pajak alat, apa sulit untuk diminta spesifikasi alat beratnya? Selain karena tadi faktur pembeliannya yang tidak ada, di luar daripada itu apa ada kesulitan lainnya lagi?
Ya, kami kesulitan lain tuh kita menentukan spesifikasi alat beratnya, kemudian baik kelengkapan alat berat. Kemudian ini sering berpindah, artinya baik pindah tangan maupun mobilisasi alat. Jadi ketika kita data di di titik A, nanti ketika kita datang dia sudah bergeser. Kadang-kadang kendaraan ini tidak ada tempat. Dan untuk mengakses juga itu yang kami agak kesulitan di beberapa badan usaha. Itu yang perlu untuk kedepannya kami akan lakukan yang proaktif lagi. Mohon kepada seluruh badan usaha, kemudian baik pertambangan maupun nanti sektor perkebunan, itu nanti proaktif untuk melaporkan kendaraan alat beratnya di Kaltara. Dan ini yang menjadi problem kita adalah ketika kita mendata pada saat pertama itu kembali alatnya tidak ada di tempat seperti itu. Ya ini yang menjadi kendala kita di lapangan, khususnya teman-teman di UPD atau Samsatnya yang ada. Jadi pastikan alatnya ada di tempat ya Pak? Ya, di tempat. Nah Pak Tommy, apa sih langkah ke depan Pak untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak ini seperti apa dari Bapenda? Ya, terutama kami mendorong untuk melakukan pendaftaran ulang secara elektronik, kemudian kerjasama terhadap perusahaan-perusahaan atau badan usaha yang ada di Kalimantan Utara supaya segera proaktif ya untuk melaporkan kendaraan yang beroperasi. Kemudian nanti ke depan juga kita lakukan semacam pemberian tanda apabila sudah membayar pajak kendaraan alat beratnya, kita berikan peneng ya, semacam tanda bahwa sudah membayar pajak, seperti itu. Dan ini kita lakukan nanti di paruh waktu yang sisa, kita melakukan nanti pendataan ulang ya untuk khususnya kendaraan alat berat yang nilainya cukup besar, seperti itu. Baik, berarti biar menentukan perbedaannya itu ya Pak. Jadi beda nih, yang udah ada tandanya berarti udah bayar. Kalau yang belum ada tandanya berarti harus ditanya nih kenapa belum bayarnya gitu kan. Nanti kita tandakan setiap alat berat itu seperti barcode lah. Ya, seperti barcode. Yang langsung di-scan, tapi semoga setelah di-scan munculnya tetap sudah bayar atau belum ya, tanda sudah bayar atau belum ya, jangan muncul yang lainnya lagi. Benar. Takutnya nge-scan munculnya nominal harus bayar berapa kayak scan kris. Iya. Pak Tommy, kita ngebahas ke target atau seberapa optimis nih Bapenda dalam menuntaskan realisasi tersebut. Ya, kami harusnya selalu optimis ya. Walaupun di target itu bukan beban bagi kami. Target itu alat untuk mengukur kinerja. Jadi kami dengan target itu tentunya menjadi penyemangat, terutama kami harus lakukan secara masif sosialisasi kepada masyarakat, kemudian kerja kolaboratif antara Bapenda dengan mitra, terutama dari Polri dan Jasa Raja dan pihak perbankan. Ditambah nanti dukungan dengan seluruh wajib pajak masyarakat agar sadar pajak. Karena realisasi PAD itu adalah menjadi tulang punggung pembangunan di Kaltara. Jadi intinya semangat kami itu Rp1 pun pajak yang dibayar oleh masyarakat itu akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Jadi akan kami pertanggungjawabkan Rp1-nya dari pajak itu. Baik, berarti mari bersama-sama membangun Kalimantan Utara dari pajak itu tadi ya Pak. Retribusi daerah. Retribusi daerah, karena retribusi daerah teman-teman berguna juga untuk masyarakat Kalimantan Utara juga. Balik lagi ke kita nantinya kan Pak. Benar. Terakhir Pak Tommy, sekaligus closing statement, target di tahun depan berapa sih Pak, dan langkah-langkah taktis yang akan dikerjakan untuk menggenjot realisasinya. Kemudian boleh silakan edukasi masyarakat untuk wajib pajak dan juga harapannya. Silakan. Ya, untuk target kami sudah tetapkan untuk 2026, tentunya melihat berkaca dari realisasi tahun 2025 ini, kami mungkin ada kenaikan kurang lebih sebesar 5-10% dari target murni 2026. Karena kami tetapkan bahwa semua tarif pajak itu kan kita kembalikan normalnya. Dan semula
0,8 menjadi 1,2, PKB dan BBNKB itu dari 7,5 menjadi 10%, bahan bakar dari 7,5 jadi 10. Dan ini kami optimis akan menggenjot kembali PAD ini, dan harapkan kami dari target 2025 bisa tercapai nanti 10% ya. 10% dari realisasi 2005. Jadi kami harapkan khususnya kepada halayak Kalimantan Utara, kami optimis PAD Kaltara bisa tumbuh lebih optimal lagi hingga 5-10%. Yang tidak kalah pentingnya juga semangat dari Bapenda untuk melakukan baik sosialisasi dan pendataan untuk kebersamaan khususnya pemerintah dan masyarakat untuk membangun Kalimantan Utara melalui pajak dan retribusi daerah. Dan kami melalui kesempatan ini juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kaltara, jadikan bayar pajak sebagai bentuk cinta kepada daerah kita sendiri, karena setiap rupiah pajak yang kita bayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur berupa jalan yang baik, layanan publik yang lebih cepat, dan pembangunan yang bisa kita rasakan bersama. Dan harapan juga kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan berplat luar daerah, ayo kita mutasikan kendaraan berplat KU atau ke Kaltara. Dengan begitu pajak yang Anda bayar tidak keluar ke daerah lain, tapi kembali membangun kampung halaman yang kita cintai. Dari melalui pajak bukanlah merupakan beban, tapi bukti kontribusi kita untuk ke depan masyarakat Kaltara yang maju, mandiri dan sejahtera, serta berkelanjutan. Mungkin sekian. Baik, terima kasih banyak Pak Tommy, dan terima kasih juga sudah hadir. Semoga Badan Pendapatan Daerah terus bekerja secara optimal dalam menggenjot pajak sebagai salah satu tulang punggung PAD Kalimantan Utara, dan saksikan episode lainnya. Tapi sebelum itu, kita mau terima kasih juga pakai bahasa Dayak Lundaye Pak Tommy. Tabe kuan tau patong. Tabe kuan omong-omong. Tabe kuan omong-omong yang artinya terima kasih. Terima kasih juga semuanya. Dan saksikan episode lainnya hanya di Benuanta Podcast. Kaltara di hati. Kaltara di hati. Bye-bye.